Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, Bapak Karom yang Allah muliakan, Bapak Karu rahimakumullah, para hujat sekalian, Bapak Haji Ibu Hajah, alumni Haji Darul Mutakin 2024, Bapak Panitia, Masya Allah luar biasa. Kita berada di Fitrah Insani di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Indah sekali. Pas saya masuk langsung Pak terinspirasi. Masya Allah luar biasa. Daremang sehat Bu? Alhamdulillah. Pertemuan kita ini wajib dipertahankan. Sabda Nabi SAW, Ayub syadullahu fi rizkihi wa insa'alu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibukakan pintu-pintu rizkinya, siapa yang ingin dipanjangkan sisa umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Satu. Yang kedua, Ar-Rahim berkata, man wasolani wasolullah wa man qata'ani qata'ullah. Siapa yang menghubungkan aku, dia akan dihubungkan sama Allah. Siapa yang memutuskan aku, dia akan diputuskan hubungannya dengan Allah. Dua. Ketiga, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan dapat masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka itu plus tadi Quran surah Al-Imran tadi, wajib kita pelihara, kita bina, ya, insya Allah sampai akhir hayat kita. Silaturahim, dapat rezeki, dapat pahala, masuk surga. Ya. Baik jemaah yang rahimakumullah, Pak Utmanto tadi berpantun bahwa bulan ini ada Zulqa'dah disambung dengan buah-buahan. Luar biasa. Artinya bulan depan kita akan masuk bulan Zulhijjah. Jemaah haji udah mulai berangkat. DM nanti gelombang ke-1 kloter 21 berangkat Sabtu tanggal 10 Mei. Sebanyak jemaah yang ditakdirkan Allah tahun ini 93 orang, Pak. Alhamdulillah. Ya, dan maktabnya di Mispalah untuk ini. Mispalah hampir sama dekatnya Jarwal, cuma bedanya kalau Jarwal rada naik seketik, kalau Mispalah rata. Di belakang Hilton Pak, atau jalan antara Hilton dan jam-jam tua ada jalan tuh, itu Mispalah. Palai kamakadi, palai biasa, palai pisan itu teh. Tanggal 6 Juli kita terbang dan Sudirlands plus Kota Thaif, liburan sekolah, tidak usah minta izin. Tinggal 9 orang lagi di Antos. Ke depan silakan bikin jadwal sendiri khusus alumni 2024 mau kapan bareng umroh. Saya menghitung rekan-rekan saya di SD Saibi, Pak Haji Anwar, punya program kelas 6 perpisahannya di Mekah. Ini inspiratif nih. Satu hari nabung 20.000. 20.000 kali 365 hari berapa? Kali 6 tahun. Cukup. Sanawiyah DM kita canangkan 30.000 perpisahan kelas 9 di Mekah. Ayo orang beriraha. Jadi per hari, kalau per hari 50.000, 2 tahun cukup Pak.
Mangga bismillah. Bismillah ya. Ya, kita kompak semua aja. Insya Allah sehat, rezekinya ada. Allah menantikan bisa berangkat bareng-bareng orang nganjang ke Al-Kiswah. Jamaah rahimakumullah, ada apakah di Idul Adha itu salah satu di antara perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk berkurban. Kita akan soroti satu sisi saja dari sisi hikmah, butir-butir hikmah. Yang lainnya kita akan gali. Apa itu hikmah? Ini perlu penjelasan detail. Hikmah itu adalah keutamaan. Hikmah itu adalah kelebihan, Pak. Fadilah. Biasanya kalau orang sudah tahu hikmah, keutamaan, kelebihan sesuatu, aktivitas atau apapun, insya Allah akan semangat. Seorang pekerja masuk perusahaan, nanya ke ownernya, bos berapa gaji saya? 10 juta sebulan. Cuma nanti bulan depan Anda harus lembur, gajinya 100 juta sebulan. Kira-kira mau nggak dia? Mau dong. Sepukailah Pak. Mangga yang baji. Yang namanya lembur kerja itu kan konsekuensinya apa? Konsekuensinya nambah durasi kerja, jam 4 pulang, biasanya jam 10 pulang, kadang-kadang nonstop. Demi 100 juta 10 kali nilai gaji, dia mau. Kenapa? Bonusnya gede. Orang kalau tahu hikmahnya, olahraga itu capek Pak, jalan kaki capek, apalagi pakai ongkos segala macam. Tapi maunya olahraga, kenapa? Hikmahnya bisa sehat. Ya, demi apalagi pedagang itu banyak pembisnis. Ya, ini Haji Ilham nih, pembisnis muda nih, baru datang nih, masya Allah. Pak Haji Ilham, Kang Haji, mana pendampingnya? Belum, masya Allah. Doakan Bapak si enggak keng jodohnya, antos undangan, masya Allah. Nah, kali ini kita akan bicara hikmah tentang kurban. Jangan lama-lama ya, 20 menitan selesai lah. Nanti kita akan coba gali dengan dialog. Baik, ada 8 poin, 7 poin mungkin ya. Yang pertama adalah, nih, kita lihat. Bukti syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Rujukannya, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu al-kausar. Ini beliau, ummati. Oh, jemaah Dayam 24 Rabeng menuju baginda Nabi. Kebayang Bu, can ninggal raina siga kumaha tepang kita, can mimpi gente. Nanti kita akan dipanggil oleh beliau dan berhadapan melihat ke wajah beliau. Masya Allah. Kita akan dipersilakan untuk minum air telaga Al-Kausar. Ibnu Katsir. Siapa yang minum telaga air telaga Al-Kausar, Rasul mengatakan tidak akan haus selamanya. Makanya Mbak, proses yaumul mizan, yaumul hisab itu Allah entah berapa ribu tahun nanti kita. Kalau mekel air mineral berapa puluh botol, ribu botol ini. Kamrege hajian Pak. Pas Jumahan komonya pulang Jumatan, masya Allah bekas berapa puluh botol Pak. Pas mulai Jamarat apalagi, nanti bisa difilmkan lagi. Jamaah rahimakumullah, tiba-tiba ada lagi sekelompok orang menuju telaga Al-Kausar. Malaikat dicegat, ya Rasulullah, ini bukan umatmu. Ya kenapa? Kan sama, gerakan muazzalin. Ada tandanya. Min asari wudu, bekas-bekas wudu kita itu nanti akan mengeluarkan cahaya yang gemerlapan, yang menyilaukan orang melihat. Makanya Nabi katakan kalau wudu jangan dibatas, lebihkan dikit, tangan, ya, kaki dan sebagainya. Betul ya Rasul, dia umatmu, tapi setelah kau wafat mereka tidak lagi mengikuti sunnahmu. Allahu Akbar. Yang tidak mengikuti sunnah tadi aku umat nanti pada kiamat. Nah pertanyaannya, apa Al-Kausar kepada kita? Silakan hitung Bu, nikmat yang Allah berikan pada kita, kayak hitung mah. Nikmat bisa berjalan, nikmat bergerak, nikmat punya mata bisa lihat, mendengar, oh macam-macam. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nggak mungkin gitu. Kadang-kadang orang Sunda mah ari ngarasa ngaparantos, tapi seetik anu rumasa Pak.
ngarasa tapi terumasa. Supaya ngarasa jeung rumasa, saya akan tayangkan nih Pak, suplikan saja dari sekian banyak nikmat nih, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya Pak, Allah menciptakan bumi dan langit bisittati ayam dalam 6 periode ini. Yang satu seperti wallahu alam, entah jutaan tahun, kita nggak tahu. Terakhir setelah lengkap baru Allah menciptakan kita, termasuk lautan jeung eusina Bu. Sejak manusia belum diciptakan tos aya laut mapa, tos pinuh jeung laukna. Manusia diciptakan hanya ngambil ikan di lautan bagi jeung tara dipelakan. Daripada habis, masya Allah. Nih lihat Bu, satu kali ngambil bertonton itu. Allahu Akbar. Malu kita sama Allah Azza wa Jalla. Ini baru satu poin nikmat saja, ya. Jemaah yang Allah muliakan. Yang kedua, maka itu konsekuensi logisnya, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus di rahmat Allah. Jadi perintah kurban itu, perintah sholat itu setelah Allah memberikan nikmat. Allah mah gitu Pak. Mun bade nitah teh Pak, Allah mah buruhna heula. Urang mesti balik. Coba paling betul Pak, kerja dulu apa upah dulu? Gawe heula. Belum kerja belum apa, mana bos gaji saya? Gawe ge encan. Pandu ke Cikopi meureun teh. Allah mah nikmat dulu, fasilitasnya dipenuhi dulu. Ya, dibahagiakan dulu, baru datang perintah. Rujukan baca juga Al-Baqarah ayat 22 ya. Yang kedua, hikmah kurban itu ada bukti pengabdian. Saya kasih di blok merah. Bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terungkap rujukannya Al-Maidah ayat 27, sejarah dua putra Nabi Adam alaihissalam. Waslu alaihim abnaini Adam bil haq, ceritakan Muhammad kepada umatmu tentang dua kisah putra Nabi Adam dengan hak, yakni iz korba kurbana, ketika mereka berdua berkurban. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kurban itu bukan syariat baru, bukan cuma syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak Nabi Adam sudah ada. Dua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, mereka berkurban, tapi ternyata fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Hati-hati, ini jadi ilmu untuk kita. Tidak semua yang kurban diterima, ada juga ditolak. Siapa? Kurbannya Qabil, putra Nabi. Kenapa? Nah, ini dia alasannya. Habil itu putra yang soleh, beriman bertakwa pada Allah. Beliau berkurban dengan sesuatu yang terbaik yang beliau miliki, beribu yang besar Pak. Habil karena dia melakukan kurban itu karena sebagai syarat saja, ingin dapat istri yang tercantik kembaran dia. Kan nggak boleh dulu tuh ketika lahir putra Nabi Adam dua, laki perempuan disilang itu. Ini berlaku pada zaman Nabi Adam. Ayeuna mah teu kacibannya haram hukumnya. Kenapa? Kan dulu belum ada orang Cimahi. Belum ada gadis orang Cimahi. Jadi kepaksa disilang. Nah, Habil dan Ikrimah ya, ini Qabil dan Labuda ini. Si Qabil ini ingin nikah sama kembarannya, nggak boleh. Disilang. Wallahu alam. Mungkin karena lebih cantik sebagainya, maka Allah merintahkan sok atuh kurban. Yang satu malillah, yang satu mah karena ingin menikah. Apa yang terjadi? Habil diterima, Qabil ditolak. Qala la aqtulannaka. Habil emosi Pak, gara-gara engkau wahai Habil kurbanku udah terima oleh Allah, maka akan kubunuh engkau. Tuh, pembunuhan pertama di muka bumi terjadi pada generasi Nabi Adam. Tadi saya adik kulanceukna, maka teu aneh saya. Qala
Habis anak yang menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari mereka orang-orang yang bertakwa. Drin, kurban itu hakikatnya bukti pengabdian kita kepada Allah, bukan show, bukan pamer ya. Baik, jemaah Allah. Nah, saya punya cerita nih. Seorang yang punya keimanan yang kuat, dia beli hewan kurban. Di mana-mana penjual tuh sok ningali nu meuli dedeg pangadegna nu kieu diberen leutik. Si Mang ini bilang, "Masa kurban sama yang kecil? Yang paling gede." Ada, cuma udah dibeli sama ditawar sama Aden tuh, juragan tuh. Ngaganjel 50.000 terjadi. Si Mang izin. Kalau mengizinkan Den, dia beli sama saya. Silakan. Goreh teh duit na butuh. Tuh. Receh 50 ribuan, dileuwihan deh. Mang lebih mang nih. Nih. Masya Allah. Kadang-kadang orang kecil suka lebih ngerti gitu orang kaya ini. Miskin harta tapi kaya iman, Pak. Allah hokta si Aden deh. Orang kampung kok bisa kurban, kok saya nggak bisa? Era kudasi itu turun hidayah, Pak. Dia nanya, nih dialognya nih, apa katanya? Nih 10 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini disebut pengabdian tuh, Pak. Kalau iman sudah berkata, kalaupun koreh-koreh cok, ngoreh macok, satalen dibagi 1000 paribasa nabu. Sedikit ₹1, ₹2 tabung untuk umroh, tabung untuk kurban, tabung untuk wakaf masjid. Allah lah yang menggenapkannya. Sebaliknya, kalaupun mungkin kaya raya dari segi nominal duniawiyah, tapi kalau imannya lemah, berat ya tangga ganjing 50.000. Allahu Akbar. Baik, 2. Yang ketiga, nah ini Bu. Oh, Masya Allah, asik lihat Bu tuh. Eta doma piknik tuh. Ada semacam kegembiraan, Pak, ketika dia bisa mengorbankan hartanya. Sebagian hartanya untuk kepentingan agama, karena pengabdian, maka jadi masalah. 3, memberikan keyakinan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Keyakinan ini harus kita tambah yakin, Pak. Di Mekah saya sampaikan ini berulang-ulang, sekarang ditegaskan lagi. Ya, layaknya sebagai seorang anak sekolah kita ini. SD ke SMP pasti ada ujian, SMP ke SMA pasti ada ujian. Naik ke tinggi lebih hebat lagi. Ujiannya itu pasti berjenjang, makin tinggi level pendidikannya, jelaslah makin berat ujiannya. Kita pun sama. Bapak Ibu, ini adalah jemaah-jemaah pilihan, hamba-hamba pilihan. Sudah sukses, sudah lulus menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Berarti level keimanan kita insya Allah, Pak, insya Allah sudah di atas rata-rata. Jangan dikira ujian tidak akan datang. Termasuk hadir ke sini itu ujian juga itu. Hadir silaturahim ini. Nah, hadirin sekalian, Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Nih ayatnya nih. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia yang menyangka karena dia telah mengatakan kami telah beriman, dia menyangka tidak akan diuji lagi. Mentang-mentang tahajud setiap penting, infak, sedekah, ngaji, halakoh dan sebagainya, one day one jud sudah dilakukan, udah ke Mekah lagi, saya mau uji deh. Keliru itu.
Allah menyatakan pada ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamul ladzina shadaqu wala ya'lamannal kazibin. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan ujian itu Allah akan benar-benar pasti tahu siapa yang sodaku, siapa yang kazibin, yang benar atau dusta imannya. Dan bicara ujian ini tidak akan selesai, tidak akan pernah berhenti sebelum kita wafat. Berani hidup, harus berani menghadapi ujian. Allahu Akbar, ya. Termasuk ujian harta. Tahun ini kita dituntut sebagai haji dan hajah, isin untuk kurban itu. Malu kalau nggak kurban. Harus kurban, minimal 1 ekor kambing atas nama kepala keluarga untuk semuanya. Ini pun saya garis bawahi ini, pemahaman ini. Rasulullah kurban itu tibun 1-2 kali, sekian kali, bukan 1 ke puluhan ekor. Dan beliau berdoa pada Allah dan doa yang sama. Jangan ditanggapi dengan logika, perasaan atau kebiasaan orang banyak, tapi harus didasari keterangan dalil. Rasul mencontohkan kurban selalu atas nama beliau. Atau abdi muaka bagian pahala semua dapat. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah kurban dari beliau, wa ali Muhammadin, dan keluarga beliau. Allahumma taqabbal min Utmanto, Haji Utmanto, wa min ahlihim, atas nama beliau dan semua keluarga. Siapa keluarga? Anak incu, istri ke atas, bapak, kakek, semuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, semua kebagian pahalanya. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, yang ketiga, Ibu, ini lihat, Bu, saya punya anak kecil nih, anak yang benar-benar paham bahwa ya, kalaupun sedang sakit, tapi pengabdiannya luar biasa nih. Infusan segala macam, oksigen, masya Allah. Saya kagum dengan anak ini. Ya tentu saja anak ini bisa melakukan ketaatan kalaupun sakit atas bimbingan didikan orang tuanya. Bangga pada orang tuanya. Atau di mana dari sekolah. Atau ada hamba Allah yang satu lagi yang diberikan kekurangan, kalaupun dia memiliki kekurangan, tetapi masya Allah, lihat Pak, tidak punya tangan, hanya 2 kaki. Masya Allah, wudhunya tinggal Pak. Masya Allah. Dan narasinya dikatakan bahwa orang ini tidak pernah telat untuk melaksanakan ibadah. Baik, jemaah rahimakumullah. 4, hikmah kurban mendidik kita supaya selalu siap untuk berkurban. Artinya kurban itu bukan 1 tahun sekali, Pak. Ya Pak ya? Setiap saat Allah minta pada kita, sami'na wa ata'na. Tidak ada ungkapan lain bagi hamba beriman ketika Allah merintahkan kita, baik itu mungkin harus berisiko, korban tenaga, korban harta, bahkan nyawa, sami'na wa ata'na. Dan yakini ketika semua perintah Allah kita lakukan, tidak akan menjadikan kita menderita. Poin kelima, tidak akan menjadikan kita terpuruk, tapi sebaliknya ketika kita sami'na wa ata'na di jalan Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Hadirin, ini Pak, lihat Pak, seorang yang kurban kalau punya rezekinya boleh sama ini. Satu ton beratnya harganya 145 juta rupiah. Bagi hamba yang imannya kuat, dia yakin kurban sebagai tanda syukur, kurban adalah sebagai ujian, kurban adalah seperti pengabdian, tidak akan lebar Pak. Jadi kalau yang bicara itu sudah iman, insya Allah nggak ada istilah berat Pak. Ya, kenapa tidak berat? Nah, karena poin kelima, Allah nggak mungkin membiarkan hamba yang melaksanakan ketaatan. Pengalaman hajian kemarin Pak ya, masya Allah, itu jadi pembelajaran yang tidak akan lupa dalam sejarah hidup kita. Banyak trouble itu ini, tapi semuanya lolos bisa kita lakukan dengan keikhlasan dan ketawakalan pada Allah Azza wa Jalla. Banyak sesuatu yang di luar nalar kita.
Jemaah haji, itu kan waktu di Al-Kiswa itu. Ya, mohon maaf, tidak bisa mabit di Mina. Deg hati Pak. Di Cimahi kene itu udah muncul tuh. Jemaah haji, mohon maaf ya, tidak bisa mabit di Mina. Karena kita apa tuh? Apa namanya kemarin itu? Tak etak lah. Taradudi. Ya, wayahna tidak bisa mabit di Muzdalifah. Gimana pendapat Kiai di Cimahi? Saya lebih baik no comment, Pak. Waktu di Cimahi ini, cuma apa? Kan tidak akan menyelesaikan masalah. Di hati saya, ya Allah, berikan petunjuk hamba, mudahkan hamba untuk membawa jamaah khudu'ani manasikakum sesuai dengan sunnah Rasulmu. Tiba-tiba sehari sebelumnya cumping dari pantah ketua kloter deh. Itulah Pak, sesuatu yang di luar dugaan kita. Ketika kita serius untuk melaksanakan lillah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Jangan ada ketakutan. Ini faktanya nih, nomor 5 nih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah siap menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ya, apa yang terjadi? Maka Allah mengutus malaikat, wa fadainahu bizibhin azim. Jibril, selamatkan Ismail, ganti sembelihanmu Ibrahim dengan seekor biri-biri yang besar, bizibhin azim. Pas terkapar bersimbah darah, berarti muka sosana bukan Ismail yang disayangi, putranya yang meninggal, tetapi seekor biri-biri yang besar. Ini fakta, Pak. Dan ini semua kita pun pernah merasakan ketika hajian kemarin, ya. Baik, poin kelima, keenam, haji ini punya, kurban ini punya dampak sosial, Pak. Hikmah kurban bukan hanya ta'abudi kepada Allah, di sisi lain juga ini memperhatikan kaum duafa, ada ibadah yang punya dampak sosial. Al-Hajj 22 ayat 36. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wat'imul qani'a wal mutar. Ketika unta-unta atau hewan-hewan kurban telah disembelih, makan oleh kalian sebagian daripadanya. Artinya, mudhoh itu oleh Allah didahulukan haknya. Sebelum dibagikan pada semuanya, makan dulu. Boleh ngambil maksimal sepertiganya, bukan harus sepertiga, maksimal sepertiganya. Bahkan dibolehkan memilih, Pak. Bapak senang naon mah enggak? Asal jangan lebih dari sepertiga. Ulah kieu Pak, titip kambing leutik, hayang da sapi dagingna, abdi mah cenah eta we suku sapina 4. Daging pahana ulah ku batur, iga anak mah komo, atau kabeh we itu. Eta mah saya kurban nitip mencit. Kembali kepada keikhlasan tadi. Ya, di DM itu begitu Pak. Alhamdulillah nama terus kemarin mulai 3 ekor, sekarang udah 23. Tahun ini insya Allah 25 ekor. Begitu selesai, mudhohi disiapkan. Kalau turun daging sekira 140 kilo dibagi 7, 20 kilo. 20 kilo dibagi 3, sepertiganya kurang lebih 6 kilo atau 7 kilo. Dikasih kepada mudhohi, didahulukan, plus ditambah gantingan sesuai permohonan untuk diberikan kepada mustahik yang ada di sekitar kampungnya. Jangan sampai cerita Pak Haji teh kurban tapi itu kebagian abdi, nah dikasih gantingannya untuk dibagikan pada mustahik di sekitarnya. Ini sampai dalam luar kota Pak, Masya Allah, luar biasa ya. Wat'imul qani wal mutaro, baru berikan makan kepada mereka fakir miskin yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Ya, baik yang terakhir ketujuh, kurban punya hikmah mendidik kita ketika beribadah hendaknya ikhlas karena Allah. Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah, bima yang akan diterima oleh Allah di kurban itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah kebutuhan daging kurban, tetapi ketakwaannya. Ini artinya ketika kita menyembelih kurban, ibadah yang lain, maka jangan lupa niatkan ikhlas, ibtigha'a mardhatil, hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Jemaah sekalian, saya kira cukup untuk mukadimah, panjang ding. Barangkali kita akan gali, silakan Bapak moderator. Mangga.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersama-sama menyimak apa yang disampaikan barusan oleh Pak Ustadz Pak Asep. Terima kasih sono pisan Pak. Alhamdulillah. Tadi oke sudah di apa tuh ada acara membuat apa tuh Pak yel gitu Pak ya. Isi-isinya DM lah Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Barokah hoyong angkat deui insyaallah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Begini Pak Haji. Ya. Bukan pertanyaan saya mah. Ya. Jadi alhamdulillah yang tadi Bapak ungkap, yang selama ini persis begitu Pak. Ya. Tentang kurban itu. Pak, Bapak tolong titipkan ke masjid. Kayak terus anu kedua, anu bungsu seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah terbuka kita semua. Kalau bagi saya betul seperti itu Pak. Kedepannya insya Allah ya. Artinya ya pahala itu anak-anak ada di belakang bapaknya barangkali kan seperti itu Pak ya aplikasinya. Itu yang pertama, saya mengapresiasi sekali ini pengetahuan yang baik. Terima kasih hatur nuhun Pak Haji. Berikutnya itu kalau yang apa namanya kurban Pak ya, sapi. Kalau apa domba 1 Pak ya. Betul. Kalau sapi 7. Nah itu gimana Pak? Saya mohon apa namanya ya pencerahannya. Bener 1 sapi nanti bisa dibagi oleh apa tuh 7 jiwa seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon apa namanya diulas sedikit. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita langsung ya. Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bersaksi kami pernah menyembelih hewan kurban bersama-sama Nabi. Ini bukan sami itu ini, langsung menyaksikan. Dan sahabat ini langsung melaksanakan. Yakni al-badanah an sab'atin wal baqar an sab'atin. Unta diperuntukkan boleh untuk 7 orang, sapi pun untuk 7 orang. Dan yang lain kambing untuk 1 orang. Ini sudah ketentuan syar'i, betul. Jadi kalau Bapak misalnya mau kurban lebih dari 1 ekor kambing boleh. Kalau semua puluhan Pak, boleh. Pada tahun yang sama kita kurban lebih dari 1 ekor boleh. Atas nama Bapak juga semuanya. Ya, itu bukti pengabdian kita kepada Allah. Tema tadi, kajian kita tadi. Minimal kambing untuk 1 orang, minimal. Ya, mau kambing besar, kambing kecil, sami demikian pula. Sapi untuk 7 orang, ansab atin, unta ungge juga untuk 7 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan yang menuju kepada ketandali tadi bisa dipahami. Kehilapan masa lalu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kenapa? Ilmu itu bertahap. Tidak yang pandai. Makanya katakan bukan dengan segala kepandaianku, mestinya sampai berdasarkan kebodohanku dan kekuranganku. Karena yang pandai itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita bersyukur diberikan pencerahan. Saya temukan di hadis Subul Salam, Pak, bisa dicek atau di Bulughul Maram min Adil Ahkam bisa dicek bahwa seperti itu adanya. Rasul berdoa atas nama dirinya, tapi tidak diatasnamakan istri atau anak-anaknya. Namun keluarganya terbawa semua. Kami contoh sapi. Allahumma taqabbal min fulan. Ya, mau pakai bin boleh. Wa min fulan, wa min 7. Terakhir wa min ahlihim. Gereser dipencit. Tak gereser dipencit tong dibacakeun batunya. Gereser dipencit tong dibacakeun teman-teman. Baik, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Mangga. Abdi panginten Pak Ustad. Pak Karom, mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalika dinu acara kurban waktu simkuring di Sukabumi dipun adi Pak Ustad ngagaleuh hewan kurban teh hewan kurban bikang tah bikang nate kalaresan anu kurban harita teh pami telepat aya 5 jalmi 5 jalmi 2 jalu 3 bikang tapa mandak Pak Ustad panginten bade ditaroskeun teh nah kengeng upami sato nate sato anu bikang teu jalu gitu Pak Ustad. Mohon sakitu anu bade ditaroskeun atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis
Yang sahih, Rasulullah tidak pernah membatasi jenis kelamin, gender, sapi bikangkah, sapi jalukah. Yang dilarang Nabi, jangan berkurban dengan binatang yang memiliki 4 bentuk cacat. Dari 4 macam bentuk cacat tidak ada jenis kelamin. Tidak boleh yang kakinya pincang sebelah, tidak boleh yang matanya pincang sebelah, tidak boleh yang sakit marit, tidak boleh yang terlalu tua. Gitu. Tentang tandukan apa tidak, bikang ataukah jantan, tidak masalah. Hanya pada prinsipnya, kembali pada 8 poin tadi, hikmah tadi, bahwa sebagai seorang hamba yang ingin mengabdikan dirinya, membuktikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, tentulah harus mencari hewan kurban yang terbaik. Rasul pernah kurban dengan 2 gibas saminain yang sangat gemuk. Itu. Ya sesuai dengan isi dompet banyak. Upami bade ka pasar hewan kurban teh, narusna kieu mana yang lebih besar, yang paling gede, jeung paling murah. Ayah apa? Ya, standarnya begitu dulu. Baru sesuaikan dengan dompet. Maka itu ukuran pahala orang kurban itu Al-Hajj 37 tadi bukan diukur oleh besar kecil hewan kurban. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin taqwa minkum. Tapi berdasar ketakwaannya. Orang yang punya takwa mantap ya itu saja. Untuk pengabdian pada Allah, masa yang ece-ece nggak ada lagi, cuma eta-etana domba bajir. Yang ada saja sembelih, yang penting tidak ada cacat. Baik, terima kasih. Mangga Bu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih pertanyaan tentang kurban. Jadi saya itu suka dilibatkan ini ya di majelis taklim tentang kepanitiaan kurban. Alhamdulillah. Kemudian ketika seseorang untuk berkurban sudah ada jatahnya pembagian itu ya sepertiga ya kalau tidak salah Pak Ustadz. Nah, tapi di situ kadang saya suka lihat untuk yang kurban itu saya minta pahanya, minta ininya, gitu ya untuk ini. Apa boleh itu Pak Ustadz? Gimana hukumnya itu? Halal apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kembali pada Al-Hajj 36, menghaknya itu. Fakulu minha, itu hak mudohi. Tapi di sisi lain, hendaknya jangan merepotkan panitia. Kalau semuanya minta semua, repot panitia juga. Yang kedua juga perlu dijaga keikhlasan. Ya. Namun hak juga itu. Artinya boleh-boleh saja. Mas saya kondisional aja. Kalau kelihatan panitia ngariwe, nggak apa, ngaharewos, boleh. Namun minha di sini bimana maksimal sepertiga itu. Ya, ulah saged dipentang mulai tadi. Nah itu, ya Bu ya. Ya Ibu, alhamdulillah teruskan ke panitianya, jalankan sunnah Rasul, insya Allah tidak akan kurang mudohi. Di panitia dipanggil semua, saya tambahkan Pak, dan juga tolong sama mudohi sampaikan tawaran untuk bersodakoh daging 6 kilo nih. Barangkali Bapak Ibu mudohi berkenan untuk sodakoh para panitia. Loh kenapa? Panitia tuh nggak dibayar. Hak panitia sama al-qani'a wa mutaro. Sama dengan mustahik yang lain. Oh, aratohon Bu. Abi masak kilo we geureut cenah. Alhamdulillah pisahkan. Abi ikut 2, yang 1 untuk panitia 5 kilo. Alhamdulillah. Nanti selesai itu dibagi sama panitia kepada teman-teman. Saya tanya, halal tidak itu? Halal nggak itu?
Halah pemberian ini yang nggak boleh gerese sapi sepadan sembeli belum apa-apa alungkun ke dapur pasak yang panitia itu nggak boleh. Atau ya begitu disembeli 10 sapi kali opat 40 tah kakina nah hai 20,20 deh manya ngakayap daging teh 5 karung sekarung di kemana. Makanya panitia itu juga harus ditatar Pak Haji. Saya sampaikan, ini amanah. Panitia tidak boleh makan selain haknya. Awas, haram, amanah. Kalau Anda nggak sanggup, usaha itu kan capek, gawe. Kalau merasa capek, lebih baik jangan jadi panitia, mundur saja. Biar banyak hamba Allah yang siap berkorban. Korbanku sapi itu, ko domba teka beli, ku tanagi ada. Tentang rezeki insya Allah usah khawatir. Ternyata fakta membuktikan para panitia kita itu banyak sodakoh dari Makamudohi. Bahkan dua kota Ustad hak abdi mah mangawe kau Ustad dah kalimatnya tidak miku Ustad disatukan untuk panitia berkah Bu. Termasuk konsumsi panitia jangan ngambil dari hewan kurban, cuma 2 yang boleh berhak ngambil dari daging kurban, fakulu minha 1 mudohi wat imulkan 2 pakai miskin. Dari mana? Ambil dari biaya operasional 3.700.000 di DM sekarang ini. Yang 200 untuk operasional. Dijelaskan untuk konsumsi dan sebagainya. Tong nungguan sapi laparan harunya. Subuh-subuh kene sarapan, daging lagi. Kurban bukan, can sepun di sapi lagi beli ke Ciroyong. Ya. Baik, terima kasih. Pak Ustad. Oh, mangga. Kang Dodi, mic-nya Isman, tolong. Kulit. Mangga. Perkawis kulit. Aya sebagian anu mencit dicacag sareng kulit-kulitna. Terus dibagikan. Anu sebagian deui aya anu ngical kulitna dianggo panitia. Aya deui anu sebagian kulitna diical dianggo ka masjid. Sareng sajabina pamandak Ustad kumaha pami kitu. Pamandak hadis muttafaq alaih dari Ali bin Abi Thalib Pak. Goler hoena jelas Pak. Amaroni Rasulullahi mana salawat? Hilap doi. Amaroni Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tadi ditugasi Nabi khususon tentang kurban. 3 tugasnya. Yang pertama, wa anu qosima luhumuha. Aku diperintahkan wa anu qosima luhumaha, maaf, nasab. Untuk membagi-bagikan daging-dagingnya, wajuludaha, kulit-kulitnya, wajilalaha, pakaian-pakaiannya. Kalau untuk ada pakaiannya, alal masakin, kepada orang-orang miskin. Di bagian dari hewan kurban itu semuanya harus dibagikan, jangan dijual, dikamasjidkeun. Emang logika bagus kan? Kamasjidkeun we cenah. Itu dalil mengatakan bukan dikamasjidkan, bagikan. Nah, teknis membagikannya teman saya Mas Kodrat di Jawa itu dulu Pak, karena masih yang paling hiji bahasa kampung. Waktunya luasa, panitia bisa dikerik, dikerok, bersih, dicacak sampai manfaat bisa dimakan. Ayeuna atau puluhan ratusan nggak mungkin. Bagikan saja secara utuh alal masakin, bukan Kak Ustad. Dulu saya tiap itu dapat kulit Pak, di mana ya? Yang Ustad saya temui panitia, itu kulit tahun bagikan, jangan Kak Ustad, kepada fakir miskin. Ketika Ustadnya masa fakir miskin boleh ngambil. Caranya gimana? Sapi bisa dibagikan kepada person perorangan, kalau banyak bisa berkelompok 2-3 orang. Nih hak bapak nih, terima. Udah diterima, terserah. Bade dimakan mangga, didama jaket kulit pek wae. Kalau jual boleh nggak? Boleh, karena sudah jadi haknya. Bukan panitia yang menjual, mereka. Atau panitia ikut mengawasi para Pak. Tapi kemudian bagikan hasilnya kepada yang menjual. Jangan panitia, jangan panitia. Mereka aja sih nego.
tukang kulit Pak meulit disubuhkan teh Pak Haji kabikeun kulitna gitu. Yang kedua wala utiya fi zajarati syai'an minha, aku dilarang Nabi untuk memberi upah zajarati syai'an minha, sedikit pun dari hewan kurban itu. Biasa di kampung Bu tukang mencuri kurban nih mun teu ngajingjing sirah ngajingjing kulit 5 domba 5 sirah tah di mana Abah mencuri kurban tidak boleh kecuali itu diberi oleh mudohi. Hak mudohi, beliau ngambil kepala misalnya nih Pak diabdi boleh, nggak boleh secara otomatis pokoknya muncit menang sirah domba nggak boleh. Fala utia fi yatisyan minha. Luar biasa. 9 ayat 39. Wa allaisa lil insani illa masya'a. Allah tidak akan memberikan pahala pada setiap manusia kecuali menurut apa yang telah dia lakukan. Satu. Yang kedua sahabat Nabi, iza matabnu adama in qata amalu. Ketika seorang anak Adam mati, putuslah semua amalnya. Artinya orang yang telah wafat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Bahkan Ali Imran 185, pintu tobat pun telah tertutup rapat bagi yang telah meninggal. Illa min salasin, kecuali ketika hamba Allah ini sebelum wafat dia punya 3 aset. Apakah? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Sodako saha? Almarhum sewaktu masih hidup. Terus maut mah bisa sodako. Kalaupun harta warisannya oleh anaknya dikemasjidkan, pahanya ya untuk anaknya. Yang kedua, ilmin yuntafu bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu siapa? Beliau. Bapak Ibu guru, silakan bertugas, niati ikhlas lillahi ta'ala. Itu akan jadi amal yang akan terus mengalir royaltinya. Yang ketiga, awaladin sholihin yan ulahu, memiliki anak yang soleh yang terus mendoakan kepadanya. Satu, jadi tidak ada kurban untuk yang telah meninggal. Kurban itu bentuk ibadah, hanya kita orang yang hidup sembelih atas nama ayahanda. Semuanya dapat pahala. Yang penting semuanya ikhlas ibtigha mardatillah. Ya. Alhamdulillah. Pak Kiai, punten. Bangga. Ada 2 pertanyaan. Di sekolah itu suka ngadakan kurban atas nama lembaga. Terus uangnya teh dari hasil kegiatan-kegiatan, sisa-sisa kegiatan lah. Itu yang pertama. Bagaimana hukumnya seperti itu? Yang kedua, kan ada kotak infak setiap hari dari siswa. Terus biasa ada kurban juga, nanti ditentuin buat OSIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Ya. Kurban rereongan. Kurbannya sah atas nama seseorang yang ditunjuk. Karena tadi al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Udah ditaksis oleh Nabi, dibatasi. Kambing untuk 1 orang, kalau sapi boleh untuk 7 orang. Ayeuna di sekolah dapat sapi 1 begeng letik deh. Punten, umpamanya 1000 siswa, tidak bisa atas nama 1000 siswa. Atas 7 orang saja. Silakan atas namakan, pilih, ya tentu ulah kepala sekolahan atur minang kurban kepala sekolah mah kepada aktivis sekolah yang mungkin kondisi ekonominya kurang dan belum pernah berkurban. Hadiahkan. Bagi anak-anak yang telah infak, jemaah yang telah sedekah, tabung itu semuanya akan mendapat pahala, akan mendapatkan kebaikan. Secara umum diungkapkan dalam Baqarah 197, wa ma taf'alun khairin ya'lamuhullah. Apapun kebaikan yang kau lakukan, besar atau kecil, pasti akan diketahui oleh Allah. Siswa ngasih uang Rp5.000 untuk tabungan kurban, boleh silakan. Itu ada sisi pedagogisnya, mendidik supaya anak bertakwa dan sebagainya, siap berkorban dan sebagainya. Tapi supaya sah kurbannya, sembelih atas namakan person tadi. Pilih memang enggak?
Ya terus guru agama heula pangpayuna atuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau nggak di atas namakan begitu, nanti bukan kurban, sembelihan biasa saja. Makan-makan nama, nyate bareng. Supaya sah memenuhi syarat kurban, ya tentu atas namakan sesuai dengan pedoman tadi. Alhamdulillah. Pak Haji, mau nanya satu lagi. Terkait tadi kalau yang sudah almarhum atau almarhumah, ternyata saya sempat ngasih ini untuk almarhum ayah dan mertua. Jadi saya keingetan gitu, bagaimana dengan akikah? Kalau misalkan kemarin adik saya meninggal, terus sama istrinya di akikah, itu bagaimana hukumnya? Baik. Alhamdulillah, saya senang ditanya oleh jamaah haji, jamaah yang saya cintai, alhamdulillah, yang saya bimbing ketika hajinya, alhamdulillah. Kewajiban saya ini menjelaskan. Hadirin, pemahaman itu masih banyak, Pak. Bahkan ada jemaah tadi, yang lain tadi pagi, kalau bisa ditonton ulang silakan di PDF. Ustadz, abdi mah moal kurban. Kunaon? Baheula teu diakekahan. Atuh meureun moal kurban terus. Akikah dan kurban udhiyah sama, penyembelihannya sama, tapi ketentuan hukumnya berbeda. Masing-masing profesional ada keterangan dalilnya dan nggak ada kaitan akikah dengan kurban. Akikah yang dimaksud kullu gulamin murtahan bi aqiqatihi. Setiap gulam anak ya bisa melakukan dua hal yang lain. Wa yukhlaqu wa yusamma, cukur rambutnya sampai bolenang dan beri nama. Itu mah gratis lah. Atau ada lagi, tidak bisa digundul, ngadiin inkubator. Jangan dilakukan, beri nama saja. Bisa akikah, alhamdulillah akikah. Nggak bisa, kasih nama saja. Terus gimana kalau nanti udah meninggal? Tidak ada kewajiban ibadah bagi yang telah meninggal. Ibu, orang tanya kak Inu nggak bapak kumaha tuh? Nah, Al-Isra 17 ayat 23 sampai 24. Lakukan itu, 4 poin itu. Di antaranya doakan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadilah orang yang soleh. Ketika kita soleh, macam ini, ya soleh sering nih, solehah sering ya, alhamdulillah. Bapak-bapak soleh, isinya solehah, sumpi ngawas kali itu soleh ini. Mereka dapat pahala. Dari apa? Royalti kita berhasil mendidik anak itu menjadi awaladin solihin yad'ulah. Bukan pahala ngaji kita, bukan dari pahala sedekah kita, tapi pahala kesolehan kita hasil didikan kedua orang tua. Maka doa kepada orang tua, Al-Isra 24, saya titip, saya pesan setiap sholat, entah ketika sujud, kapanpun sampaikan. Simple, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Atau yang umum di hadis, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Hanya itu yang dinantikan oleh orang tua kita, dan bersikaplah, bertindaklah dengan amaliyah yang soleh, beriman yang istiqomah. Sama lagi 13 Ar-Ra'd ayat 23. Allah menjanjikan kita nanti akan ketemu dengan orang tua kita, wa dzurriyyatihim, dengan turunan kita, ke bawah ke atas. Di mana? Di surga Aden. Insya Allah. Insya Allah ya. Maka kita semua sebagai anak nih, sebagai anak, aki-aki anak, terus sebagai juga anaknya tetap ya di hadapan orang tua kita. Anak semua kita ini, mereka menanti doa dari kita semua. Tidak cukup sama hajian kemarin, jadikan agenda rutin. Rabbirhamhuma kama rabbayani, terus doakan sehingga kita insya Allah akan berkumpul dengan orang tua kita, kakek nenek kita yang kita belum ketemu, mungkin nanti akan dipenuhkan insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mangga saya kasih kesempatan lagi, satu pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Cukup? Cekap, mangga. Hatur nuhun, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama, akan menuju ke Parongpong, Kampung Nikmat, Desa Cigurugiran, Kecamatan Parongpong, Majelis Ta'lim Merah Delima. Mangga lajengkeun acarana sampai tuntas. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada kita semua.
jaga silaturahim ini, terus pelihara. Nanti di mana pertemuan di mana, silakan dikemas sedemikian rupa. Dan pola kita udah bagus, tausiah aja lama-lama. Yang penting banyak di Allah hingga membuka keilmuan di antara kita. Saya Aseprodin, mohon pamit, mohon maaf segala kesalahan. Wakil pun bojo insya Allah disimpan di dia malicanak. Sang Pak Tasif. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'un. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.